Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini ada kulkas Polytron satu pintu tidak dingin. Dan ini kendalanya teman-teman ya, dari awal ini awalnya nggak ada masalah, masih dingin. Kemudian nggak dipakai selama 7 bulan ya, kurang lebih 7 bulan sampai 8 bulan. Kemudian ketika dinyalakan, kulkas Polytron ini tidak dingin teman-teman, hanya lampu saja yang menyala, tapi kulkasnya di sini nggak dingin ya. Oke, langkah yang pertama yang kalian harus cek ya, kita akan coba cek di bagian evaporator ataupun kita cek di bagian freezer ya. Karena untuk kulkas Polytron ketika lama nggak dipakai biasanya ada korosi di bagian dinding evaporator ini teman-teman ya. Jadi ada keropos, ada bintik-bintik kecil tuh kadang-kadang itu udah menandakan bahwa ada keropos ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah tapi di sini saya lihat hanya kecil ya, ada apa ya, ada bintik-bintik kecil, cuman di sini nggak ada kebocoran sama sekali teman-teman ya. Kemudian di sini untuk di bagian bodi kulkas, kalau misalkan normal di sini bodi kulkas itu terasa panas, tapi di sini saya pegang ini dingin teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah dingin seperti ini, hanya lampu saja yang menyala tapi mesin kompresor hidup, ini berarti besar kemungkinan di sini freonnya yang bermasalah teman-teman ya. Yang kedua di sini kita akan coba cek di bagian mesin kompresor ya. Jadi ini mesin kompresor di sini hidup, tapi di bagian filter di sini tidak hangat ya. Kalau misalkan hangat itu besar kemungkinan masih ada sedikit freon. Kemudian untuk mesin kompresor di sini hangat, di bagian kondensor di sini yang saya pegang ini nggak panas ya. Ini udah pasti fix bahwa ini freonnya teman-teman ya. Jadi freonnya udah habis. Nah biasanya freon habis itu bisa disebabkan karena ada kebocoran, kemudian ada oli kompresor yang naik ke bagian evaporator sehingga freon bisa habis teman-teman ya. Jadi selain kebocoran bisa juga disebabkan karena oli kompresor yang naik teman-teman ya. Oke, jadi di sini karena mesin kompresor di sini udah hidup, berarti kita nggak perlu yang namanya ganti overload dan juga relay. Kecuali mesin kompresor ini mati, nggak bisa hidup, kadang-kadang hidup sebentar lalu mati. Oke, sekarang kita melakukan pemakuman teman-teman ya. Kita akan coba tes di sini apakah di bagian evaporator ataupun di bagian freezer ini mengalami kebocoran atau tidak. Di sini kita bisa melihat kebocorannya ya. Kita akan coba melakukan pemakuman ya. Kita seperti biasa ya. Ini kita potong dulu, kita lubangi, nanti kita akan las menggunakan filter teman-teman ya. Oke, jadi di sini setelah saya melakukan pemakuman, di sini nggak ada masalah teman-teman ya. Artinya masih bisa makum. Kalau bisa makum berarti di sini di bagian evaporator di sini nggak ada kebocoran. Dan selanjutnya di sini kita akan coba melakukan pemelasingan. Nanti setelah selesai pemelasingan, kita bersihkan oli di bagian evaporator, baru nanti kita ganti filter, kemudian lanjut kita ke pengisian freonnya ya, yang selanjutnya. Nanti setelah selesai pengisian freon, kulkas Polytron satu pintu ini bisa kembali dingin teman-teman. Tapi di sini kita harus kita lakukan pemelasingan, kemudian setelah lakukan pemelasingan baru kita ganti filter, baru selanjutnya kita pemakuman dan isi freonnya teman-teman ya. Oke, untuk pemelasingan ini usahakan benar-benar bersih teman-teman ya. Oke, jadi di sini udah selesai untuk pemelasingan dan selanjutnya di sini kita akan coba mengganti filternya teman-teman ya. Kita ganti filternya. Kalau misalkan kalian nggak mau ganti itu ya nggak ada masalah ya. Tapi takutnya nanti terjadi kebuntuan freon teman-teman ya. Kalau misalkan kebuntuan freon rata-rata kalau ketika kita isi kemudian jarum manifold itu akan turun ke di bawah 0 dan itu tanda-tandanya freon buntu dan kulkas menjadi tidak dingin. Sama seperti gejalanya kehabisan freon teman-teman ya. Nah, karena di sini saya akan mau mengganti filter, nanti setelah kita ganti baru kita lanjut pemakuman ya. Kalau pemakuman tuh kalau yang bagus dia sampai ke minus ya, di bawahnya 0, minus 30 ya. Oke, sekarang di sini saya akan coba contohkan teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi waktu pemakuman usahakan di sini udara nggak ada yang keluar sama sekali. Kalau misalkan masih ada udara yang keluar atau gelembung-gelembung ya, ini
masih proses pemakuman ya. Ini benar-benar sampai habis teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah habis, nanti proses pemakuman baru nanti kalian tutup. Setelah tutup baru kalian lakukan pengisian freon teman-teman ya. Oke, sekarang di sini saya akan coba ganti filter terlebih dahulu. Nanti setelah kita ganti baru selanjutnya pemakuman, kemudian selanjutnya isi freon teman-teman. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Oke, jadi di sini udah saya ganti untuk filter dan ini proses pemakuman, dan selanjutnya di sini kita akan coba buka teman-teman ya. Kita akan buka. Kemudian setelah kita buka baru nanti kita hidupkan untuk mesin kompresornya teman-teman ya. Oke, di sini kita buang dulu baru kita isi ya. Tujuan kita buang dulu, kita membuang angin ya di bagian selang. Oke, di sini kita isi ya. Jadi kita isi dalam posisi kulkas mati, artinya mesin kompresor mati. Bisa kalian hidupkan juga nggak masalah. Oke, jadi di sini udah saya hidupkan, kemudian di sini udah saya isi ya untuk freonnya. Dan ini kita biarkan dulu ya. Kita isi sampai 14 PSI sampai 15 PSI, mentok di 15 PSI untuk pengisian kulkas ya. Kulkas 1 pintu, 2 pintu itu rata-rata di 14 PSI, itu udah cukup teman-teman ya. Dan setelah saya isi di sini untuk di bagian kondensor dan juga di bagian filter di sini udah terasa hangat. Mari kita akan coba lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Oke, di sini kita buka. Di sini udah ada suhu dingin yang keluar di bagian kulkasnya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini saya akan coba perlihatkan. Nah, di sini udah kasar ya. Udah muncul bunga es seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita flashingnya bersih, ini bunga es itu cepet banget teman-teman ya, cepet rata. Kecuali nanti kalau nggak kita kita flashing itu lama banget proses pembekuan di bagian evaporator teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Jika kulkas kalian tidak dingin, lampunya saja yang menyala tapi mesin kompresornya menyala, kemudian nggak ada kebocoran, kalian bisa cukup lakukan pemelasingan, baru selanjutnya kalian isi freon ulang teman-teman ya. Jadi cukup seperti itu, kulkas kalian bisa dingin kembali ya seperti semula teman-teman ya. Dan di sini untuk di bagian bodi kulkas di sini udah mulai panas ya. Artinya kalau misalkan panas kalian nggak perlu khawatir teman-teman ya. Artinya kulkas kalian itu dalam posisi normal. Dan pastikan untuk karet pintu di sini tertutup rapat ya supaya dinginnya nggak keluar teman-teman ya, nggak keluar kemana-mana. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.